Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Bu Yusnia Budiati dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk di pertemuan 11 ya. Di pertemuan 11 kita akan membahas tentang perancangan aplikasi web. Nah, apa saja perancangan-perancangan yang akan kita lakukan pada aplikasi web, aktivitasnya apa saja. Yang pertama yaitu kita menetapkan tampilan pada web, lalu pembuatan rancangan estetik termuka penggunanya, lalu bagaimana membuat arsitektur aplikasi web secara keseluruhan, dan bagaimana mengembangkan isi dan fungsional dari suatu web itu, dan kita lakukan perencanaan navigasi. Ini apa saja yang harus kita lakukan untuk perancangan aplikasi berbasis web. Nah, langkah web design yang pertama adalah pada saat kita akan membuat web design, yang pertama adalah kita harus melakukan perancangan terhadap konten atau isi dari web tersebut, di mana kita lakukan analisis, lalu lakukan analisis sebagai basis untuk menetapkan objek-objeknya apa saja. Ya. Lalu berikutnya kita lakukan perancangan estetik atau perancangan dari desain grafisnya, di mana untuk perancangan desain grafis ini tujuannya adalah supaya web yang kita rancang itu user friendly atau mudah digunakan oleh user, dan tampilannya juga membuat user menarik user untuk menggunakan aplikasi kita. Ya. Nah, yang ketiga yaitu perancangan arsitektur. Nah, di fokus untuk perancangan arsitektur yaitu semua objek isi dan semua fungsi pada aplikasi web itu harus kita rancang ya arsitekturnya. Nah, yang berikutnya adalah rancangan antarmuka atau UI-nya, user interface-nya. Di mana di sini untuk perancangan antarmuka biasanya kita menggunakan software-software ya, software-software mockup ya, atau pembuat prototipe. Lalu setelah itu kita lakukan perancangan untuk struktur navigasi, di mana di sini user melakukan penelusuran untuk melintasi webnya. Jadi bagaimana struktur dari user pada saat menggunakan web. Itu kita yang tentukan, yaitu sebutnya yang namanya struktur navigasi. Lalu berikutnya perancangan komponen, yaitu merepresentasikan rincian struktur elemen-elemen fungsional dari aplikasi web tadi. Ya, apa saja komponennya. Nah, ini contoh dari perancangan. Ya. Biasanya di sini kita buatkan rancangan kasar ya, rancangan kasar seperti ini. Contoh desain yang sulit dipahami ya, contohnya. Kenapa? Biasanya kalau kita membuat user interface atau prototype rancangannya harusnya lengkap gitu ya. Artinya apa? Ini misalkan satu halaman web, ada header, ada isi atau konten, dan ada footer seperti ini. Nah, biasanya pada saat kita membuat suatu project sistem informasi berbasis web gitu ya, yang kita tujukan atau kita ajukan ke vendor, biasanya tampilannya ini harus sudah berupa prototype, jadi harus lengkap, header-nya seperti apa, logonya seperti apa, lalu link ini link untuk navigasi webnya itu apa saja yang sudah masuk. Jadi biasanya untuk software-software pembuat prototype atau user interface atau mockup ya, itu sudah dilengkapi dengan wireframe atau istilahnya dilengkapi dengan wireframe, yaitu yang bisa membuat link antar desain gitu. Jadi pada saat kita klik link satu, maka dia akan tampil kemana. Nah, itu biasanya di software-software mockup itu sudah ada ya fasilitas untuk membuat wireframe atau link antar prototype. Jadi pada saat kita membuat desain ini harus dijelaskan dengan lebih rinci. Jadi desain yang kita buat sudah mencerminkan tampilan atau web seluruhnya pada saat web itu akan dibangun. Ya. Nah, sifat dari aplikasi web yang pertama kepadatan dari jaringannya, lalu keserempakan atau multifunction pada saat digunakan oleh user, lalu jumlah pengguna,
ya tidak dapat diprediksi karena ini multi user sifatnya, jadi siapapun bisa mengunjungi web manapun dengan jumlah pengguna yang tidak pasti gitu ya. Lalu kinerja dari webnya seperti apa, sediaan informasinya seperti apa, bagaimana basis datanya ya, lalu bagaimana isi atau kontennya menarik si pengguna, lalu bagaimana melakukan pengembangan terhadap webnya tadi. Jadi biasanya dikenal dengan evolusi yang berkesinambungan. Jadi webnya ada yang web versi web 1, ada web versi web 2, ada versi web 3 dan seterusnya. Seperti itu. Lalu kesegaran ya, jadi update dari informasinya. Lalu keamanan, di mana suatu web atau suatu sistem informasi berbasis web itu untuk keamanannya wajib diutamakan ya pada saat sistem user melakukan login maupun user pada saat melakukan transaksi perbankan ya. Lalu estetik ya, bagaimana tampilan web tadi menarik keindahan gitu ya untuk rancangan user interface-nya. Nah, untuk kualitas perancangan dari aplikasi web itu sendiri, atributnya apa saja? Jadi pada saat kita melakukan perancangan terhadap aplikasi yang berbasis web, maka kita lihat kualitasnya. Yang pertama, untuk kualitas rancangan untuk aplikasi yang berbasis web atau sistem informasi berbasis web, yang pertama adalah pasti keamanannya dulu. Jadi di sini bagaimana aplikasi dan lingkungan servernya mencegah akses yang tidak sah. Gitu ya, dan mencegah serangan-serangan yang berasal dari luar, misalkan kayak SQL injection atau misalkan cloning webnya dan lain-lain. Jadi ini keamanannya yang nomor 1. Kenapa? Karena siapapun bisa mengakses ya, user siapapun bisa mengakses tanpa bisa kita prediksi usernya itu akan melakukan apa. Makanya sistemnya harus kita lengkapi dengan keamanan. Yang kedua adalah ketersediaan, di mana di sini pengukuran atas persentase waktu yang tersedia bagi aplikasi web untuk dapat digunakan oleh user. Jadi untuk misalkan suatu user ingin mengakses suatu halaman gitu ya web, maka presentasi waktunya untuk dia melakukan akses itu berapa lama. Nah, itu harus diutamakan. Jangan-jangan nanti pada saat digunakan ternyata loadingnya lama gitu servernya. Jadi ini memang sangat penting ya untuk kualitas web. Yang berikutnya adalah skalabilitas. Nah, di skalabilitas di sini aplikasi web mampu mengakomodasi kebutuhan terhadap jumlah end user yang semakin bertambah. Jadi tadi kalau dulu misalkan di website Nusa Mandiri hanya bisa menampung 2.000 user misalkan, untuk servernya hanya bisa menampung 2.000 user mengakses dalam waktu yang bersamaan. Nah, seiring bertambahnya user akan menggunakan aplikasi e-learning, kita harus menambah servernya misalkan, kapasitas server. Nah, untuk kapasitas server misalkan ditambah. Sekarang untuk pengguna e-learning bisa diakses sebanyak 20.000 user secara bersamaan. Nah, ini kan ya ini berpengaruh terhadap skalabilitas dari si web ya. Lalu berikutnya kualitas dari web itu yang pertama adalah waktu untuk masuk ke pasar ya. Jadi kapan nih dirilis ke pasar ya. Jadi kalau kayak kemarin pada saat pandemi beberapa universitas belum memiliki e-learning misalkan. Nah, karena kondisi pandemi maka otomatis seluruh kebanyakan universitas akan langsung merilis yang namanya sistem informasi e-learning untuk pembelajaran. Nah, ini juga masuk ke PAN ya, waktu dari web tersebut untuk masuk pasar. Nah, ini contoh desain dari tingkat keamanan. Nah, ini contohnya di aplikasi login ya. Nah, biasanya sebenarnya kan kalau pada saat kita merancang user interface ini kan kita bebas mau dibuat seperti apa tampilannya karena kita yang merancang gitu ya. Tapi sekali lagi kita harus menempatkan diri kita sebagai user pengguna ya, dan sebagai admin server yang memang memiliki mengutamakan keamanan dari web yang kita bangun. Nah, ini contoh. Ini contoh tampilannya. Ada judul, masukkan login, ada jam, ya, lalu ada user. Nah,
dan password. Nah, di sini kelemahannya adalah usernya dipilih, jadi dia menggunakan combo box. Nah, model seperti ini memiliki kelemahan. Kenapa? Karena jumlah user yang bisa dilihat ini banyak gitu ya. Jadi otomatis user yang tidak berhak masuk, nah dia bisa melihat siapa saja yang terdaftar di website tersebut. Nah, ini satu kekurangan dari desainnya. Jadi pada saat kita mendesain, kita harus usahakan biasanya user ini kita input. Kenapa? Karena ini memiliki satu keamanan yang sangat penting. Jadi sebaiknya user tidak memilih dari beberapa data yang ada, karena ini berhubungan dengan database. Karena kalau combo box biasanya ini menampilkan seluruh data yang ada di database, gitu ya. Jadi ini harus dihindari. Lalu berikutnya, user tidak dapat melakukan aktivitas lain kecuali login. Kenapa? Karena jadi misalkan user itu belum terdaftar, maka dia harus ada kolom registrasi terlebih dahulu, misalkan seperti itu. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan pada saat kita melakukan desain sistem informasi. Lalu di sini jika menjelaskan tanggal sebaiknya menggunakan format tanggal bukan format jam. Nah, ini kan ada jam nih 346. Nah, di sebelah kanan ini harusnya tanggal. Nah, kalau tanggal gunakan format untuk date bukan untuk time, ya seperti ini. Jadi ini beberapa contoh desain yang memang kurang baik secara sudut pandang keamanan. Nah, berikutnya kualitas dari aplikasi web. Yang pertama adalah kemudahan pengguna. Kemudahan pengguna ini termasuk kepada kemudahan pemahaman situs global, umpan balik dari user dan fitur-fitur bantuannya seperti apa, lalu user interface dan fitur-fitur estetiknya seperti apa, lalu fitur-fitur khususnya apa saja. Ini yang memang kita harus kembangkan atau kita rancang dengan sebaik-baiknya karena ini berhubungan dengan user friendly atau kemudahan dari penggunaan aplikasi yang kita rancang. Lalu berikutnya kualitas aplikasi web secara fungsionalitas ya. Nah, secara fungsionalitas, kemampuan pencariannya seperti apa dan penerimaan usernya seperti apa, ini harus kita analisis, ya, harus kita rancang dengan baik. Lalu fitur-fitur navigasinya dan browsingnya seperti apa, lalu fitur aplikasi yang berhubungan dengan lingkungan seperti apa. Nah, ini secara fungsionalitas harus kita rancang dengan baik supaya kualitas web kita ini baik. Ya. Lalu keandalannya yaitu pembentukan pemrosesan rutan atau link, ya, ini harus bisa kita rancang dengan baik. Ya. Lalu pemulihan dari kesalahan, jadi kalau misalkan terjadi error, bagaimana sistem dapat melakukan backup. Ya. Lalu validasi dan pemulihan pada user. Jadi kalau misalkan ada user yang tidak bisa login, bagaimana supaya user tersebut bisa login dan situs kita melakukan validasi terhadap user. Jadi misalkan pada saat login, jika memang tidak memiliki password, tidak memiliki akses, maka dia harus divalidasi oleh sistem. Nah, ini keandalan ini harus kita rancang dengan baik pada saat kita melakukan desain pada aplikasi web. Ya. Nah, ini contoh bagaimana sistem memberikan umpan balik kepada user jika melakukan kesalahan. Ya. Jadi pada saat login, usernya misalkan lupa password atau usernya menginputkan yang salah, atau misalkan user dan password di setting huruf kecil ternyata tombol di keyboard caps lock di keyboardnya nyala, maka akan ada peringatan seperti ini. Nah, ini contoh umpan balik untuk sistem handle kesalahan dari user. Ini. Nah, selain tadi keandalan, yang ketiga, yang keempat yaitu efisiensi. Nah, bagaimana kita merancang kinerja waktu tanggap. Jadi pada saat web itu di-load oleh user, diakses oleh user, lalu kecepatan pembentukan halaman-halamannya tadi ya. Jadi pada saat user kita klik, lalu perpindahan halamannya itu juga harus kita rancang kecepatannya. Lalu bagaimana penggambaran grafik-grafik di user. Jadi ada satu web misalkan, yang untuk tulisan bisa diakses lebih cepat, tapi pada saat gambar atau grafis dia lebih lama. Nah, ini harus kita atur ya pada saat kita melakukan desain web. Yang kelima yaitu kemudahan pemeliharaan. Nah, bagaimana ya kita harus rancang bagaimana untuk melakukan koreksi ya terhadap tadi kesalahan dari user misalkan. Lalu keamanan aplikasi web untuk beradaptasi jika memang sistem error, ya bagaimana sistem web yang kita bangun bisa melakukan bisa melakukan
backup ya, misalkan, atau merestore sistemnya sendiri ya, bagaimana kemudian aplikasi web untuk dikembangkan. Nah, ini harus kita rancang supaya aplikasi web kita itu berkualitas. Nah, berikutnya sasaran dari perancangan web yang baik ya. Apa sasarannya pada saat kita melakukan perancangan web? Yang pertama, sederhanaan, simplicity. Jadi fungsi-fungsinya mudah digunakan dan mudah dipahami. Jadi kalau kita merancang tombol, kadang untuk simple satu tombol aja, satu icon gitu ya. Tapi kadang icon itu tidak dipahami oleh user. Jadi bagaimana kita merancang suatu web yang memang dengan simple tapi mudah dipahami oleh user. Lalu konsistensi, di mana konstruksi perancangan isinya dibuat secara konsisten. Ya, misalkan jenis font, teks, skema, warna, gaya itu harus konsisten. Atau misalkan dari bahasa, dari awal bahasanya ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Nah, harusnya itu kita rancang secara konsisten. Kalau memang kita menggunakan bahasa Inggris, maka kita rancang semuanya menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kita rancang seluruh tampilannya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi ini harus konsisten pada saat kita melakukan perancangan web. Yang berikutnya adalah identity atau identitas ya, estetik, user interface ya, perancangan navigasi harus konsisten dengan lingkungan aplikasinya. Jadi misalkan kita membangun web untuk partai misalkan, partai A misalkan. Nah, partai A ini identitasnya adalah berwarna merah. Nah, pada saat kita membangun aplikasinya, maka aplikasinya web yang kita bangun harus mencirikan identitas dari suatu perusahaan tersebut gitu ya, atau suatu organisasi. Jadi identitinya harus tetap terjaga. Lalu berikutnya ketangguhan atau robustness. Nah, ini user pada umumnya mengharapkan isi dan fungsi yang relevan terhadap kebutuhan user. Nah, jadi kita harus merancang web yang memang dibutuhkan ya, oleh user sesuai dengan kebutuhan user. Lalu berikutnya adalah kemudahan melakukan navigasi dalam aplikasi. Ya, di sini contohnya adalah misalkan aplikasi web seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga tampilannya intuitif ya, dan hasilnya dapat dengan mudah diramal. Jadi user pada saat ingin melihat web misalkan, ingin melakukan transaksi, nah dia harus apa nih? Nah, dengan melihat menu yang ada di web atau navigasi yang ada di web, maka user sudah mengetahui alur yang seharusnya dia lakukan pada saat akan melakukan transaksi tersebut gitu. Jadi kemudahan navigasinya sudah ada di web, harus kita rancang gitu ya. Jadi pada saat user melakukan transaksi dia nggak bingung lagi aku harus apa gitu ya. Atau misalkan akan mencari apa, nah dia user ini udah tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena navigasinya sudah tersedia dengan jelas dalam aplikasi. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah daya tarik visual. Ya, bagaimana tampilan isi dan rancangan dari UI-nya, termasuk dari pengaturan warna, keseimbangan grafis dan lain-lain, ini memang memiliki daya tarik tersendiri untuk user. Ya, jadi pada saat kita memang melakukan rancangan interface gitu ya, kita harus bisa melakukan pengaturan warna ya, lalu teksnya, grafis dan lain-lain. Nah, ini biasanya kita pelajari di mata kuliah IMK, yaitu interaksi manusia dan komputer ya, bagaimana melakukan desain menggunakan warna. Ada warna itu ada yang terbaik, ada kombinasi warna ya, kombinasi warna terbaik, kombinasi warna terburuk. Itu bagaimana penggunaan teksnya gitu ya, bagaimana melakukan mekanisme navigasinya seperti apa. Nah, itu kita harus rancang ya. Sasaran dari web kita harus memiliki daya tarik secara visual. Lalu kompatibilitas, yaitu compatibility. Nah, di compatibility ini aplikasi web akan digunakan pada berbagai jenis lingkungan. Nah, ini harus kita rancang. Jadi kalau misalkan kita membangun web dengan bisa diakses di browser Mozilla atau browser Google Chrome misalkan. Ternyata ada beberapa fungsi yang tidak bisa diakses dengan Google Chrome misalkan. Dia hanya bisa diakses oleh Mozilla ya. Gitu ya. Jadi ini harus kita pikirkan, harus kita rancang bahwa
web yang kita bangun harus kompatibel di seluruh OS, browser maupun hardware gitu ya. Nah, ini contoh desain webnya, misalkan seperti ini. Nah, biasanya contoh desain web seperti ini. Nah, ini harusnya kalau kita, ini kan baru hanya desain ya, belum berbasis prototype gitu ya. Jadi di sini tampilannya masih berbasis ya hitam putih, hanya desain kasar seperti ini. Ini kalau di IMK itu bisa kita belajar yang namanya LKT ya, lembar kerja tampilan gitu ya. Jadi ini udah home, jadi linknya dikasih tahu apa saja, lalu menu-menu yang ada di sini apa saja gitu ya. Jadi dengan melihat tampilan ini sekilas, nah kita sudah tahu sebenarnya kita akan membangun desain web apa gitu ya. Tapi untuk penggunaan warna, menu-menu yang bisa diklik, nah itu kita harus rancang kembali desain web kita ini ke aplikasi mockup ya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang perancangan antarmuka. Nah, salah satu tantangan membuat UI atau user interface adalah bagaimana cara user masuk ke aplikasi. Nah, sasarannya yang pertama, kita tetapkan dulu window yang konsisten atau jendela-jendela yang konsisten untuk meletakkan isi dan fungsionalitas yang disediakan oleh UI. Ya. Lalu memandu user, melakukan serangkaian interaksi dengan aplikasi web yang dikembangkan, lalu mengorganisasikan navigasi-navigasinya, ya, beberapa menu, ya, icon grafis, yang menu yang berbasis navigasi maupun icon grafis maupun gambar-gambar tertentu. Ini contohnya. Nah, ini kalau kita desain web, nah berbasis Android, ini LKT-nya seperti ini nih. Jadi hanya bentuk rancangan kasar nih, nama user, info, ya, gambar-gambar, isinya apa. Nah, kalau kita bentuk prototype gitu ya, atau mock-up-nya, maka ini akan tampil warnanya apa, oh ini gambarnya gambar apa, akan tampil seperti ini. Nah, ini contoh desain web berbasis Android. Nah, berikutnya kita bahas tentang perancangan estetika. Perancangan estetika di sini biasanya disebut dengan perancangan secara grafis ya, karena berhubungan dengan keindahan dari web tersebut. Nah, apa saja aspek-aspek yang kita harus lengkapi pada saat kita melakukan perancangan aplikasi secara estetik. Yang pertama yaitu tata letak yang baik pada perancangan user interface ya. Lihat lagi, yang namanya estetik keindahan itu akan berhubungan dengan tata letak. Ya, pasti. Pertama, jangan mengisi bagian dari halaman web dengan informasi yang akhirnya sulit untuk mengidentifikasi informasi. Ya. Yang kedua adalah kita lakukan penekanan pada isi yang merupakan alasan utama bagi user untuk masuk ke aplikasi web. Jadi kita harus tahu nih, sebenarnya user harus ngapain di web tersebut, web tersebut yang kita rancang ya. Lalu lakukan pengelompokan fitur navigasi, isi dan fungsi seperti tadi nih contohnya. Oh, berarti di sini untuk anak ya, untuk reward, untuk tugas dan untuk keluar. Nah, ini harus dikelompokkan ya. Lalu jangan perluas bagian aplikasi dengan menggunakan scroll bar. Kita kurangin aja isinya gitu ya. Lalu menyesuaikan resolusi layar dan ukuran jendela browser. Jadi pada saat kita merancang aplikasi berbasis web, biasanya langkah awal adalah kita tentukan dulu berapa ukuran dari web yang kita rancang. Misalkan, oh ukurannya adalah 500 x 800 pixel. Berarti lembar kerja kita pada saat browser mengakses berarti hanya 800 sampai kali 500 pixel. Nah, seperti itu. Nah, contoh baiknya tidak menggabungkan semua kebutuhan penggunaan aplikasi. Nah, seperti ini. Jadi harusnya dibuat lebih simpel ya. Contohnya ini, data mobil dijadikan satu dengan data penyewa, transaksi. Nah, ini data supir. Nah, ini semua jadi satu. Nah, ini apa? Karena ini bisa menyulitkan user untuk melakukan transaksi gitu ya. Jadi dia bingung usernya mau ngapain nih. Oh, data penyewanya jadikan satu, harusnya dikelompokkan data penyewa menjadi data penyewa, data mobil menjadi data mobil. Pada saat user melakukan menggunakan aplikasinya, maka lebih mudah dipahami oleh user. Nah, berikutnya adalah perancangan isi. Nah, pada perancangan isi, hubungan objek isi dan objek isi lainnya adalah bagian dari suatu model kebutuhan pada aplikasi web. Jadi dia nge-link ya. Jadi misalkan awal
transaksi adalah kita melihat produk. Pada saat kita akan melakukan transaksi, maka kita klik, nah itu merupakan link. Jadi berhubungan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Ya. Nah, biasanya permasalahan yang terjadi pada perancangan isi jika jumlah objek yang digabungkan ya untuk membentuk halaman web tunggal yang merupakan fungsi dari kebutuhan user. Ya. Lalu dibatasi oleh kecepatan pengunduhan secara dengan koneksi internetnya dan juga dibatasi oleh besarnya ukuran jendela monitor yang digunakan oleh user. Ya. Nah, ini contoh tampilan detail isi buku atau objek misalkan. Nah, ini kan beranda. Nah, di beranda lalu ke kategori. Nah, ini masih rancangan tampilan ya. Kategori, nanti ada gambar, judul buku. Nah, kalau kita mau melakukan pesan buku, maka kita klik pesan. Atau kalau kita mau memasukkan buku ke dalam keranjang, maka kita tambah keranjang. Nah, ini kan hubungan, maka nanti dia akan masuk ke keranjang belanja. Ya, nah atau kalau misalkan kita klik pesan maka dia akan masuk ke konfirmasi gitu ya. Jadi ini hubungan antara objeknya, jadi berhubungan antara link yang satu dengan link yang lainnya. Berikutnya adalah perancangan arsitektural. Nah, perancangan arsitektural ini berhubungan dengan sasaran untuk aplikasi webnya, ya terkait dengan isi yang akan ditampilkan, user serta navigasinya. Nah, biasanya arsitekturnya fokus pada bagaimana objek distrukturkan ya, agar layak dipresentasikan kepada user dan menarik untuk ditelusuri. Nah, di sini arsitektur isi yang pertama ini strukturnya adalah linear. Nah, ini struktur isi linear. Ya. Pertama, ini halaman yang ini langsung ketika diklik next langsung ke halaman berikutnya, seperti itu. Nah, ini contoh struktur linear, yaitu dilakukan saat interaksi user dengan aplikasi web secara umum memperlihatkan urutan yang dapat diramalkan. Jadi, kita kalau mau masuk halaman 2, kita harus lewatin halaman 1 terlebih dahulu. Jadi, linear, ya, berurutan. Nah, ada juga linear with optional flow. Jadi, di sini, kalau ke halaman A, kita bisa milih langsung ke halaman B. Jadi, untuk halaman B, kita harus harus melalui halaman A terlebih dahulu. Misalkan ini halaman C, berarti dia harus yang diakses adalah halaman terlebih dahulu, seperti itu. Nah, ini linear with diversion. Nah, jadi tidak semua berhubungan di tengah. Jadi sesuai dengan alur yang kita buat. Nah, jadi seperti ini. Misalkan A ke B, ya, A ke C, A ke D. Nah, tapi untuk ke E, misalkan dia harus melewati si A, si B, dan si E, seperti itu. Ini halaman webnya. Jadi ini struktur linear with diversion. Nah, yang berikutnya adalah struktur grid. Nah, struktur grid arsitekturnya diterapkan saat isi aplikasi web dapat diorganisasikan menjadi 2 dimensi atau lebih. Itu dimensi horizontal, dia merepresentasikan jenis-jenis produk, dan dimensi vertikal merepresentasikan penawaran yang disediakan oleh penjualnya, seperti ini. Nah, ini contoh struktur grid. Ya. Nah, berikutnya adalah struktur hierarki. Ya. Struktur hierarki, rancangan dimungkinkan adanya percabangan atau hypertext, aliran kendali secara horizontal bergerak melintasi cabang-cabang vertikal. Nah, misalkan dari A nih, halaman 1. Lalu halaman 1 dia memiliki menu halaman 2, halaman 3, halaman 4 misalkan. Ya. Nah, di halaman 3 dia memiliki lagi nih halaman lain, yaitu halaman 3A, 3B, 3C misalkan seperti ini. Nah, untuk supaya kita kembali lagi ke halaman awal, kita harus melewati halaman yang di atasnya terlebih dahulu, seperti itu. Ini untuk struktur hierarki. Nah, sering digunakan adalah struktur jaringan atau web murni. Kenapa? Karena struktur ini gabungan untuk membentuk struktur-struktur yang bersifat composite. Jadi ini biasanya kita menyebutnya struktur composite. Jadi web manapun, link manapun dia menyediakan. Jadi di halaman A menyediakan link untuk halaman B, halaman C, halaman D, halaman E, dan sama baliknya seperti itu. Halaman D misalkan dia menyediakan seluruh link halaman seperti itu. Nah, ini biasanya sering kita gunakan yaitu struktur jaringan atau composite.
Nah, berikutnya adalah arsitektur aplikasi web. Di sini arsitektur mendeskripsikan infrastruktur yang memungkinkan sistem atau aplikasi berbasis web untuk mencapai sasaran bisnisnya. Nah, arsitekturnya dibagi menjadi 3 lapisan yang bertujuan untuk memisahkan antarmuka dari mekanisme navigasi dari perilaku yang dimiliki oleh aplikasi. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menyederhanakan implementasi aplikasi webnya, ya, di mana ini akan meningkatkan penggunaan ulang dari komponen-komponen web itu sendiri. Nah, biasanya di arsitektur aplikasi web kita mengenal yang namanya model arsitektur MVC, yaitu model view controller. Nah, biasanya ini kalau kita membangun web, ya kita sudah banyak sekarang menggunakan framework berbasis MVC, yaitu model view controller. Nah, ini secara fungsionalnya apa? Yaitu pengendalian, yaitu mengelola akses ke model, ke view, dan melakukan koordinasi aliran data di antara model dan view. Nah, di model sendiri memuat semua isi yang bersifat spesifik terhadap aplikasi. Jadi kalau teman-teman sudah pernah pakai CI gitu ya, atau Laravel, nah itu adalah framework berbasis MVC. Jadi di mana controller, model, dan view-nya dia webnya dirancang berbasis ini tadi ya, model, view, dan controller. Semuanya dikelompokkan. Lalu view memuat semua fungsi yang bersifat spesifik terhadap user interface. Jadi tampilannya, ini modelnya itu pemrosesan logika, dan controllernya yaitu di pengendalian. Ya. Berikutnya adalah rancangan navigasi. Nah, navigasi yaitu merancang lintasan-lintasan yang memungkinkan user mengakses isi dan fungsi dari aplikasi web. Nah, biasanya kita menyebutnya yaitu semantik navigasi ya. Contohnya adalah seorang pelanggan baru mungkin memiliki 3 use case yang berbeda dan semuanya menghasilkan akses ke informasi dan fungsi-fungsi aplikasi web yang berbeda. Semantik navigasi harus dibuat untuk masing-masing sasaran tersebut. Nah, di mana biasanya kalau pada saat kita melakukan desain web, ya kita tahu kita akan desain yang namanya link navigasi yang bersifat individual. Jadi link berbasis teks, icon, tombol, pilihan grafis sesuai dengan konsisten isi yang ditampilkan. Jadi kalau misalkan pada saat kita login sebagai user, maka menu-menu atau link yang ditampilkan berarti link-link yang hanya user. Misalkan. Lalu misalnya kita login sebagai member, maka link-link yang ditampilkan atau navigasi yang ditampilkan itu harus memang dimiliki oleh akses user member. Seperti itu. Begitu juga admin. Jadi tidak boleh nih user biasa memiliki link atau navigasi di user member seperti itu ya. Lalu bar navigasi horizontal yaitu daftar kategorinya, lalu kolom-kolom navigasi vertikal berisi daftar kategori utama dan kategori fungsional ya, semua isi objek ya. Lalu tab merepresentasikan kategori isi dan kategori fungsional sebagai tabsid ya. Saat suatu link diperlukan, lalu peta situs jangan lupa ini pada saat kita melakukan desain suatu web maka kita harus menampilkan peta situsnya seperti apa ya. Jadi bisa misalkan berbasis breadcrumbs atau crawler seperti ini tadi. Nah ini namanya breadcrumbs ya, jejak seperti ini. Nah ini juga salah satu peta ya untuk situs ya. Jadi kita sudah ada di mana nih lokasinya seperti itu. Kita ada di mana. Nah ini desain untuk sintak navigasinya. Nah ini contohnya ya. Ini pengelompokannya, oh ini absensi, ini kerangka, ini absensi. Nah ini icon-iconnya seperti ini. Ya. Nah biasanya di sini kalau pada saat kita membuat desain seperti ini, maka kekurangannya adalah di sini tombolnya hanya berbasis icon. Nah biasanya user-user yang akan menggunakan aplikasi ini butuh di training. Kenapa? User. Kenapa? Karena bisa jadi user belum mengerti maksud dari ikonnya itu sendiri. Ya. Jadi biasanya ini jika ada aplikasi yang seperti ini, usernya harus di training terlebih dahulu. Oke, baik. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.